tante yang di rumah pun juga dalam keadaan sehat ya. Kita akan memberikan hati kita, hidup kita, suara kita, semua pagi hari ini hanya untuk Tuhan ya. Kita nyanyikan satu pujian, segala puji, hormat juga syukur. Atau bangkit berdiri ya. Ya, bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih memberikan kami hati untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Setiap anak-anakmu yang datang pagi hari di gereja, baik yang ada di rumah, Tuhan menolong ibadah kami sehingga ibadah kami ini boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami siap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua berkata, amin. Masih kuat untuk berdiri? Yang ada di rumah, bangkit berdiri juga. Kita akan nyanyikan pujian ini sambil gerakan. Oke, dalamnya hatiku jadikanlah. Yesus berikan
lagu ini ada rumusnya, refnya ya, gerakannya. Jadi kalau haleluya, tepuk pundaknya temennya sebelah kanan 8 kali ya. 8 kali, 8, sebelah kiri 8 ya. Setelah itu gantian lagi, dikurangi lagi jadi 4 kali ya. 4 kali kanan kiri, terus dikurangi lagi jadi 2 kali kanan kiri ya. Kanan 2 kali, kiri 2 kali. Yang terakhir sekali, terakhir tepuk. Oke, siap? Siap ya? Dihitung di dalam hati ya. Dihitung di dalam hati ya. Ayo Om, dalam ya. Ya, silakan duduk. Oke, sekarang dipersiapkan persembahannya. Ya, jadi yang bertugas siapa? Excel. Kita nyanyikan satu pujian. Hanya ada satu. Setelah itu kita akan melaksanakan hati kita untuk kita boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Dia yang selalu
Tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, biarlah setiap firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persilakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik. Kedengaran gak suara tante? Shalom adik-adik. Selamat pagi untuk kita semua. Sehat adik-adik? Kalau sehat harus semangat dong. Sehat adik-adik? Sehat. Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau kita boleh berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik, pada pagi hari ini Tante Angel ingin bercerita kepada adik-adik. Oke, penasaran gak adik-adik? Ada yang penasaran? Oh, gak ada yang penasaran sih. Ada yang penasaran adik-adik? Penasaran. Puji nama Tuhan. Adik-adik masih ingat kebenaran firman Tuhan minggu lalu? Ada yang masih ingat? Minggu lalu disampaikan apa? Ada yang perhatiin enggak? Siapa yang ngajar firman Tuhan kemarin? Ayo. Siapa yang bisa baca? Yang bisa jawab? Tante deh. Tante Didin. Oh, Tante Didin. Nah, firman Tuhan yang Tante Didin bawa sampaikan ke minggu lalu apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Adik-adik. Siapa yang bisa jawab? Tea, bisa jawab? Tentang apa? Tokoh Alkitabnya apa? Yusuf. Nah, puji nama Tuhan. Adik-adik, pada pagi hari ini Tante Angel ingin bercerita kepada adik-adik yang terdapat di dalam, kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-22. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-22. Nah, Tante Angel akan bercerita. Namun sebelum Tante Angel bercerita, Tante Angel ingin bertanya kepada adik-adik. Siapa yang masih ingat dengan tokoh-tokoh Alkitab ini? Yuk, tebak ya, siapa ya? Harus tahu, kan sudah pernah dengar firman Tuhan. Ini firman Tuhannya sudah pernah disampaikan beberapa minggu yang lalu. Ayo, ini siapa tahu? Siapa yang tahu? Ini tentang apa? Ada hewannya, ada pohon, ada gajah, ada burung, ada manusia. Ada yang tahu? Siapa? Siapa? Adam dan Hawa. Pinter. Ini tentang Adam dan Hawa. Siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan tentang Adam dan Hawa? Ayo. Tante Angel mau tanya di sini. Ada yang masih ingat tentang Adam dan Hawa apa? Apa? Sini, maju di depan sini. Dan Tante Angel. Oh, tapi aku lupa. Nah, tentang Adam dan Hawa. Adik-adik tahu nggak ini cerita Adam dan Hawa? Dahulu Allah menciptakan seisi dunia ini dengan sempurna. Ada binatang, ada burung, ada apa lagi di sini? Ada manusia, ada apa lagi? Ada tanaman, ada apa lagi? Pohon, ada apa lagi? Banyak sekali Tuhan ciptakan. Tuhan juga menciptakan rumah yang indah bagi Adam dan Hawa. Nah, adik-adik,
Singkat cerita dari Adam dan Hawa ini, kalau adik-adik tahu, ketika Allah menciptakan seisi dunia ini dengan sempurna, Allah juga menciptakan seisi rumah yang indah untuk Adam dan Hawa. Nah, adik-adik, singkat cerita di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ada yang tahu Adam dan Hawa melakukan dosa apa? Memakan buah terlarang. Apa? Ayo, pintar. Memakan? Betul, memakan buah yang dilarang Allah, yaitu pengetahuan baik dan yang jahat. Allah melarang memakan itu, tapi Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan, kepada Allah. Itu sebenarnya kayaknya itu Apa? hati-hati sama Iblis. Siapa iblisnya? Lucifer. Ya. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Akhirnya Allah menghukum mereka untuk keluar dari taman Eden. Mereka keluar dari taman Eden, tapi Allah berjanji kepada Adam dan Hawa untuk mengutus juru selamat untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, adik-adik, selanjutnya setelah Adam dan Hawa beberapa tahun kemudian muncullah keturunan baru, yaitu apa ini, adik-adik cerita ini. Nah, ada yang tahu? Ada apa ini? Batra. Itu cerita apa? Nuh, benar? Ya, benar. Nabi Nuh. Bentar ya, aktif ya. Nabi Nuh. Nah, dimana pada saat itu dunia itu, orang-orang itu berbuat dosa, tidak menyenangkan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Tapi ada satu keluarga yang taat kepada Tuhan, yaitu Nabi Nuh. Ia taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera yang besar. Besarnya kayak gimana sih? Kayak Besar banget. besarnya kayak gimana? Besar banget. Atau seperti mobil-mobil itu, benar nggak? Enggak. Berarti lebih besar ya dari itu. Besar banget. Bisa diisiin apa? Pacar gitu ya. Gajah, Harimau. harimau, habis itu Iya. banyak sekali hewan-hewan yang bisa ditampung di dalam bahtera ini. Termasuk dengan keluarga Nabi Nuh. Akhirnya Tuhan menghukum dengan apa? Ayo adik-adik, ada yang tahu? Allah menurunkan apa? Air apa? Air bah yang besar, menghabisi dunia ini. Tsunami. Ya, besar. Habis dunia ini, rumah-rumah sudah tidak ada, pohon-pohon tenggelam. Yang hanya terselamatkan hanya keluarga Nabi Nuh dan seisi yang ada di dalam bahtera. Nah, adik-adik, yang kita dapat pelajari dari Nabi Nuh ini apa? Ayo, mau taat kepada Tuhan, mau percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, kita harus taat kepada Tuhan. Amin. Adik-adik mau taat dong kepada Tuhan? Mau. Terlebih taat kepada orang tua, itu salah satu bukti kita taat kepada Tuhan. Kalau kita dengar-dengaran kepada orang tua, itu adalah salah satu bukti adik-adik taat kepada orang tua. Ada yang masih melawan gak sama orang tua di sini? Ayo, ada yang masih ngelawan gak? Gak ada ya? Tentunya Tante Angel percaya di sini semua tidak ada yang ngelawan sama orang tua. Adik-adik semuanya anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Yang kita dapat pelajari bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan
bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang penuh mujizat yang bisa memelihara kehidupan kita. Amin. Ketika itu akhirnya Tuhan berjanji kepada mereka untuk tidak menghancurkan bumi dengan air bah. Bukti janjinya itu apa? Apa? Pelangi. Tandanya yaitu pelangi. Nah, adik-adik, ketika itu beberapa tahun kemudian Allah memilih salah satu lagi keluarga dari keturunan Nuh yang dekat kepada Tuhan, yang hidupnya akrab kepada Tuhan, yang itu Bapak Abraham. Bapak Abraham. Pas banget, pintar. Bapak Abraham yang Allah berjanji bahwa akan memberikan begitu banyak keturunan dari Bapak Abraham. Bapak Abraham ini adalah orang yang percaya dan taat juga kepada Allah. Adik-adik, dimana ketika Allah menyatakan kepada Bapak Abraham dan Sarah, menyatakan mujizat kepada Sarah, memberikan keturunan anak laki-laki yang bernama, siapa yang tahu? Siapa? Ishak. Tuhan memberikan keturunan kepada Bapak Abraham, yaitu namanya Ishak. Nah, singkat cerita, ketika Ishak bertumbuh besar, Allah berkata kepada Bapak Abraham, Abraham, korbankan anakmu itu buat saya. Nah, kalau misalnya Tuhan berkata begitu kepada adik-adik, apa yang adik-adik akan lakukan? Mau taat, mau ikut maunya Tuhan, apa gak mau? Tuhan, kan baru Tuhan kasih kok mau diambil lagi? Apa kayak gitu, gimana? Dia gak mau. Nah, tapi di sini Bapak Abraham tetap taat kepada Tuhan. Bapak Abraham tetap taat, tidak membantah kepada Tuhan, tidak bilang, Tuhan kan baru berikan anak ini kepada saya, masa Tuhan mau ambil lagi? Tidak, tapi Bapak Abraham tetap taat dan melakukan perintah Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan menyatakan mujizat. Timbullah seekor anak domba jantan yang untuk digantikan Ishak. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menyatakan mujizat kepada kita semua. Makanya dari itu, sekecil apapun itu, adik-adik harus tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Ketika Ishak bertumbuh dewasa, menikahlah Ishak dengan, ada yang tahu Ishak menikah dengan siapa? Nah, akhirnya Ishak memiliki keturunan berapa? 2 keturunan. Menikah dengan Ribka. Yaitu memiliki keturunan 2, yaitu Esau dan Yakub. Pernah dengar? Iya, masih inget, pinter. Berarti ini adik yang suka dengan kebenaran firman Tuhan. Tepuk tangan buat siapa namanya? Allah memilih Yakub untuk menjadi keluarganya. Tapi Yakub merencanakan perbuatan yang jahat, melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Tapi Tuhan Allah mengampuni Yakub untuk Yakub percaya kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik di sini, berhubungan. Nah, adik-adik. Jadi intinya adik-adik di sini mau tetap taat kepada Tuhan.
apa Allah bekerja kepada Bapak Yakub? Nah, ini pasti udah pernah dengar firman Tuhan beberapa minggu lalu. Benar? Nah, Yakub memiliki berapa anak? 12. Salah satu anak kesayangan Bapak Yakub apa? Yusuf. Salah satu anak kesayangannya Bapak Yakub, yaitu Yusuf. Itu anak kesayangan Bapak Yakub yang disayangi, yang dicintai. Namun dari ke-11 kakak beradik, Yusuf tidak senang kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf di apa? Dicelupin, dibakar, dibuang. Nah, akhirnya dijual. Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Nah, adik-adik, dijual. Dijual ya. Siapa yang sedih nih kalau misalnya kita punya kakak-kakak terus kita dijual sama kakak-kakaknya? Gimana perasaan adik-adik? Sedih atau senang? Sedih pastinya. Sedih dan marah pastinya. Ini tapi apa? Ya, Yusuf dijual. Kasihan ya. Yusuf dijual ya. Dijual kepada apa? Akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf untuk menjadi singkat cerita, Tuhan mengangkat Yusuf menjadi seorang pemimpin waktu itu. Lihat ketaatannya Yusuf Allah membela Yusuf, akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi seorang pemimpin waktu itu. Walaupun kakak-kakaknya tidak senang kepada Yusuf, tapi Tuhan membela Yusuf. Allah membela Yusuf, Allah menjagai Yusuf. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, begitu juga adik-adik di tempat ini, mau percaya kepada Tuhan, mau taat kepada Tuhan, pasti Tuhan akan melindungi, menjagai, dan menyertai kita semua. Jadi adik-adik, apa yang harus kita pegang? Tadi yang Tante bilang, yaitu pertama percaya dan mau taat kepada Tuhan. Jadi tokoh-tokoh Alkitab yang tadi Tante sampaikan itu adalah keluarga Allah pada zaman Perjanjian Lama. Tentunya di zaman sekarang keluarga yang ada yaitu kita semua adalah keluarga kerajaan Allah. Apalagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita semua, adik-adik, tante-tante, kakak-kakak, itu adalah kita semua adalah keluarga Allah. Amin. Jadi adik-adik, nih, tuh lihat keluarga Allah. Keluarga Allah yaitu keluarga yang mau percaya kepada Tuhan. Wow, tandanya yaitu kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita bersama-sama dengan cara kita beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik, nah sebelum Tante menginjil firman Tuhan, adik-adik Tante mau kasih ayat hafalan. Ada yang bawa Alkitab? Ada? Ada. Yuk kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Ayo, ada yang bisa ketemu? Kalau yang udah ketemu, Tante Angel minta tolong baca dong. Bisa? Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Bisa? Bacain. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Amin. Jadi adik-adik, tugas adik-adik sekarang PR di rumah ada apa? Menghafal ayat Alkitab terdapat di dalam
Roma pasal ayat 8. Jadi harus dihafal yang adik-adik, bukan hanya dihafal, tapi direnungkan di dalam hati. Amin. Puji nama Tuhan. Oke. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tante Angel undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian lingkup-lingkup dengan saya. Ada yang tahu? Tahu kan ya adik-adik lagunya? Firman Tuhan ku dengar. Ayo adik-adik, firman Tuhan ku dengar. Sungguh-sungguh ya, lipat tangannya, tutup matanya, nggak boleh ngintip-ngintip. Anak yang pintar, lipat tangannya. Mana lipat tangannya? Tutup matanya. Kita akan pujian ini. Firman Tuhan berbicara. Mengurutkan ya adik-adik ya, mulai dari awal penciptaan sampai keadaan kita sekarang ini, keluarga Allah. Kita itu semua adalah siapa? Orang Israel? Ya. Bukan, kita semua ini adalah keluarga Allah. Kita semuanya ini bagian dari Tuhan. Nah, kalian tadi sudah mulai dari awal ya, Adam diciptakan, kemudian Nabi Nuh, lalu Musa, Abraham ya, sampai Ishak, sampai Yakub, sampai Yusuf, nah sampai kita sekarang. Semuanya ini kalau kalian tadi mengerti, yaitu mereka semua ini bagaimana? Melanggar perintah Tuhan? Tidak. Iya, taat, ya kan? Diperintahkan Tuhan membuat bahtera, Nabi Nuh mau. Nah, Abraham disuruh mengorbankan anaknya, taat, mau, ya. Sampai Yusuf taat, tidak melanggar perintah Tuhan, akhirnya jadi penguasa, diberi kedudukan yang bagus, sehingga umatnya bangsa Israel menjadi tidak kelaparan, dipelihara. Nah, itu semua adalah berkat apa?
bagaimana tadi anak-anak Tuhan tadi? Ketaatan, percaya penuh sama Tuhan. Nah, kalian juga, kita semua itu anak-anak Allah, keluarga Allah juga demikian, harus taat, ya kan? Tadi ada Angel bilang taat itu berarti kita nurut. Tuhan memerintahkan kita tidak boleh nakal, tidak boleh nakal, menghormati orang tua, yang menghormati orang tua itu taat. Nah, taat pada guru, kalau di sekolah diberi pelajaran kita mendengarkan, di sekolah minggu ada firman Tuhan kita mendengarkan, memuji Tuhan, rajin beribadah, itu taat. Ngerti ya kalian? Iya. Nah, tadi ayat hafalannya apa? Roma 5 ayat 8. Kalian hafalkan ya, juga yang anak di rumah dihafalkan ya ayatnya. Kalian nanti sudah tadi sudah diperintahkan untuk dihafalkan semua ya anak-anak ya. Nah, nanti untuk Natal ya siapa yang rajin menghafal akan diberi bonus. Jadi dilihat nanti setiap minggu yang rajin menghafal ayat nanti dicatat. Kalau Natal nanti diberi hadiah bonus. Ya, jadi kalian mulai sekarang rajin menghafal ayat. Juga di rumah, anak-anak di rumah ayatnya dihafalkan. Nanti kita Natalan nanti kalian juga sampai akhir November kalian bawa persembahan ya, persembahan Natal ya, sampai nanti terakhir akhir November, akhir bulan ini. Karena nanti kita Natalnya tanggal 18 Desember ya. Kalian semua datang loh ya. 18 Desember. Sekarang masih November, sekarang masih tanggal 14 November, kurang 1 bulan. Kalian persiapkan? Ngerti semua ya? Ayo kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah ini dengan pujian terima kasih Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan biarlah Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu ini Bapa menjadi anak-anak yang setia, anak yang taat, anak yang benar-benar percaya puas dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini untuk setiap minggu boleh datang beribadah di tempat ini ya Tuhan. Juga anak-anak yang di rumah Tuhan, biarlah Tuhan menjamah supaya anak-anak ini mempunyai kerinduan untuk beribadah lagi di sekolah minggu ini Bapak. Bapak yang baik, kami serahkan semuanya ibadah ini tadi Tuhan di dalam kuasa-Mu. Jadikan kami guru sekolah minggu dan anak-anak ini tetap setia untuk melayani Bapak. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan sertai kami di
dalam jalan kami pulang nanti ya Bapak. Selamat sampai di rumah kami masing-masing, dan tibakan minggu depan kami boleh datang lagi dengan badan yang sehat. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Yesus yang ajaib. Haleluya. Amin.